Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sedekah merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Islam yang memiliki makna yang mendalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bersedekah sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan kepada sesama. Mari kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sedekah beserta tafsirnya, serta ada juga praktek yang dapat kalian lakukan di lapangan nanti. Ayat yang pertama itu ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-261 yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuh 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa sedekah memiliki berkah yang melimpah, sebagaimana benih yang ditumbuhkan akan menghasilkan banyak buah. Tafsir dari ayat ini juga mengajarkan bahwa sedekah tidak hanya memberikan manfaat pada penerima, tetapi juga memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh prakteknya, misalnya kalian bisa menggalang dana untuk membantu anak yatim, fakir miskin, atau membangun masjid. Melalui berbagai program penggalangan dana, kita dapat menumbuhkan kebaikan yang berlipat ganda bagi yang membutuhkan. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-274 yang berbunyi, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Mereka tidak takut dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat ini menekankan pentingnya sedekah yang dilakukan tanpa pamrih, baik di saat terang-terangan maupun secara rahasia. Tafsirnya menyatakan bahwa sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan mendatangkan ketenangan jiwa dan keberkahan. Nah, contohnya, kalian bisa memberikan sumbangan secara langsung kepada yang membutuhkan tanpa menyebutkan nama atau pamer kepada orang lain. Menjadi relawan di organisasi sosial yang membantu kaum duafa secara anonim. Sekarang mari kita lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu di surah Al-Baqarah ayat ke-263. Seseorang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan sama saja di sisi Allah, dan tidaklah orang-orang kafir itu sama saja dalam hal infak dengan orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah golongan yang berpandangan bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Ayat ini menegaskan bahwa sedekah yang diberikan oleh orang beriman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang kafir. Tafsirnya menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan oleh orang beriman adalah bukti dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh untuk prakteknya, kalian juga bisa mengajak komunitas lokal untuk melakukan aksi sosial seperti membersihkan lingkungan, memberi makan kepada pengemis, atau mengadakan program pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Mari sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Itu ada di dalam surah Al-Isra ayat ke-26 sampai 27. Dan berikanlah kepada kerabatnya yang meminta-minta dan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa di antara kamu yang menjadi tetanggamu, dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan apa yang kamu miliki berupa harta yang tidak bergerak sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, yang bakhil dan menyuruh manusia agar bakhil. Dan ingatlah, barang siapa yang berpaling dari menginfakkan harta yang ia cintai itu, maka sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, ayat tadi itu menegaskan pentingnya memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu kerabat, tetangga, orang yang sedang dalam perjalanan, atau yang tidak memiliki harta sama sekali. Tafsirnya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai sifat bakhil dan sombong, serta memperingatkan agar tidak menolak memberi sedekah karena rasa kecintaan terhadap harta. Nah, sekarang untuk contoh prakteknya yang bisa kalian lakukan itu misalnya membantu tetangga yang sedang dalam kesulitan dengan memberikan bantuan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Dan juga kalian bisa memberikan sedekah kepada pejalan kaki atau orang yang meminta-minta di sekitar tempat tinggal kita. Mari sekarang kita lanjut ke ayat yang kelima, yaitu di dalam surah Al-Hadid ayat ke-18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah di jalan Allah baik pada waktu lapang maupun sempit,
pada waktu muram maupun senang, juga menahan amarah mereka dan memberi maaf kepada manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ayat tadi itu menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan dengan ikhlas dan konsisten, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan senang atau mudah, adalah tanda-tanda orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut tafsir itu menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada sesama, termasuk menahan amarah dan memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, sekarang untuk contoh praktek yang bisa kalian lakukan itu misalnya mengorganisir program sedekah secara rutin, baik itu dalam bentuk penggalangan dana atau distribusi langsung kepada yang membutuhkan, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, berlatih untuk menahan amarah dan memberikan maaf kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bahas mengenai sedekah beserta tafsirnya, serta kita juga berikan contoh praktek yang dapat kalian lakukan di lapangan atau mungkin di rumah kalian. Nah, kita di sini dapat merangkul nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh Islam dalam membantu sesama. Sedekah bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.